Tribuners dalam upaya mengantisipasi musibah banjir dan longsor di musim hujan, PJ Bupati Oku Muhammad Iqbal Ali Syahbana mengecek peralatan kesiapsiagaan personal dan alat penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sementara itu sebelumnya juga sudah dilakukan apel siaga musibah banjir dan longsor di halaman Pemkab Oku. PJ Bupati didampingi Kalak atau Kepala Pelaksana BPBD Oku, Dr. Andes Jaduar Effendi, dan turut menjelaskan beberapa peralatan yang telah disiapkan. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Sriwijaya Post. Leni Juwita, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Ardila. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dapat kami laporkan apel kesiapsiagaan dalam rangka mengantisipasi bencana banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk hal itu, Kabupaten Ogan Komering Ulu kali ini lebih bersiap siaga lagi karena pengalaman ke belakang terjadi banjir 3 kali berturut-turut dalam waktu yang berdekatan. Banjir kemarin juga mengakibatkan 80% warga dan rumah-rumah dan serta bangunan terdampak banjir bandang. Untuk mengecek kesiapan ini, penjabat Bupati Ogan Komering Ulu, Muhammad Iqbal Ali Syabana bersama Kepala Kalak BPBD Ogan Komering Ulu melakukan pengecekan alat. Adapun alat-alat yang dilakukan pengecekan untuk mengantisipasi jika suatu waktu terjadi banjir dan tanah longsor. Alat yang dicek meliputi perahu karet sebanyak 6 unit, kemudian perahu tiber sebanyak 2 unit, mesin perahu 4 unit, kemudian ada mobil tangki air juga 1 unit, ada mobil rescue yang juga dicek kondisinya ada 10 unit, lalu mobil pickup sebanyak 7 unit. Uh, Skala pentingnya adalah 4 unit ambulan dipastikan dalam kondisi baik dan bisa dioperasionalkan. Kemudian untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan terisolir juga disiapkan 125 unit motor trail yang mobilitasnya tinggi, juga dalam kondisi baik. Lalu ada mesin sedot apung sebanyak 20 unit. Mesin sedot apung ini digunakan untuk menyedot daerah-daerah yang atau yang tergenang air, ya, merupakan daerah yang sibuk, yang harus dibersihkan dari banjir dalam waktu cepat. Kemudian untuk mengantisipasi tak kala terjadi pohon-pohon tumbang yang menghalangi perjalanan pengendara, juga disiagakan 3 unit mesin senso besar dan 1 unit mesin senso kecil. Kemudian dalam hal terjadi musibah banjir dan bencana alam lainnya, biasanya terjadi lampu mati secara menyeluruh, yang lampu yang disuplai dari PLN biasanya akan dimatikan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di saat terjadi banjir. Pihak BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu juga sudah menyiapkan 4 unit lampu solar. Lampu solar ini bisa dengan menggunakan bisa menggunakan sinar matahari, sehingga setiap hari bisa dimanfaatkan untuk penerangan. Kemudian untuk menampung para pengungsi juga disiapkan tenda pengungsi sebanyak 6 unit. Lalu ada tenda pengungsi keluarga yang biasanya dikala terjadi musibah juga dibutuhkan pengungsi, disiapkan tenda sebanyak 60 unit. Pemirsa Tribuners, kita informasikan pula bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu baru saja mengalami bencana banjir di tahun ini sampai 3 kali berturut-turut, mengakibatkan banjir bandang yang mengakibatkan sekitar 80% penduduk dan rumah-rumah serta bangunan-bangunan penting termasuk jembatan mengalami kerusakan akibat banjir. Pengalaman pahit ini menjadi pelajaran bagi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, khususnya BPBD. Setelah sebabnya memasuki musim penghujan ini, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam hal ini BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu,
langsung bersiap siaga karena menurut Bupati bencana tidak pernah menunggu kita sampai siap, tapi kita lah yang harus siap terlebih dahulu. Curah hujan saat ini memang lumayan tinggi dan beberapa hari lalu juga sudah terjadi tanah longsor yang mengakibatkan beberapa bangunan di daerah Kecamatan Benjawan juga tergerus dan terbawa arus. Kemudian jalan raya, jalan lintas Sumatera di Kecamatan Pengadunan juga sempat tergerus dan mengakibatkan arus lalu lintas menjadi macet total. Itulah sebabnya saat ini pihak pemerintah daerah melalui BPBD dan semua instansi terkait termasuk TNI dan Polri serta Pramuka dan pihak-pihak lainnya sudah bersiaga untuk mengantisipasi dikala terjadi banjir dan tanah longsor. Meskipun kita semua berharap tahun ini tidak terjadi musibah, namun tidak salah kita harus bersiap-siap terlebih dahulu sehingga di saat terjadi banjir kita tidak terlalu terkejut sehingga panik dan tidak bisa menentukan langkah-langkah untuk pencegahan. Demikian rekan Ardila yang bisa kita sampaikan dari Kota Batu Raja. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Muhammad Iqbal Ali Syahbana selaku PJ Bupati Oku dan Dr. Andes Jadwar Effendi, Kepala Pelaksana BPBD Oku. Berikut untuk tayangannya. Apel kesiapsiagaan baik personil maupun peralatan untuk mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor, yang mana berdasarkan dari data dari BMKG bahwa bulan ini sudah memasuki musim penghujan, yang mana nanti ke depan akan masuk musim puncak penghujan. Itu kita perlu menyiapkan langkah-langkah preventif agar bencana banjir dan tanah longsor ini dapat kita minimalisir kerusakan maupun dampak. Jadi yang paling utama tentu upaya mitigasi kita, baik itu melakukan pendekatan preventif, edukasi kepada masyarakat, ataupun menyiapkan, termasuk hari ini kita menyiagakan personil dan peralatan, yang mana ketika terjadi bencana nantinya. Baru sudah melewati ujian yang cukup berat di Kabupaten Oku, 3 fase banjir beruntun, dan itu membuat kita tentu harus lebih preventif, baik persiapan personil, alat, sistem, termasuk early warning system. Untuk di musim penghujan kali ini, tentu hal yang paling fundamental pada saat menyikapi bencana itu antara lain adalah faktor evakuasi. Dan untuk mengevakuasi itu alat yang paling efektif itu adalah perahunya. Jadi kita mulai menginventarisir dan menghimpun beberapa unit perahu yang bisa disiagakan untuk download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.